Selamat sore Sobat Warta Kordo dan Tribuners. Sore ini sebenarnya kita sedang libur cuti bersama. Tetapi kita berkunjung ke pendopo Gubernur Banten di Serang. Ini adalah gedung negara Provinsi Banten. Dibangun tahun 1827. 19 tahun setelah Willem Daendels membangun jalan dari Anyar Panarukan yang terkenal 1100 km itu. Yuk, kita keliling bersama Gubernur Banten, Bang Andra Soni. Nah, ini kan kelihatan dari bahan ininya. Kalau ini kan sudah di ini. Ini masih aslinya. Belum direnov, ini masih asli. Sudah berkali-kali renovasi, tapi bentuk awalnya tidak berubah. Pilar-pilarnya tetap nggak berubah. Jadi gedung ini dibangun sekitar 1829. Iya. Berarti residen dulu ditempati oleh Residen. Belanda lah ya? Iya, residen Belanda sampai residen di masa kemerdekaan. Ini penjara. Ini di sini ada dua penjara. Ini pintunya agak macet ya. Tapi ini bisa dibuka. Penjara Belanda ya? Ini bisa dibuka ini. Sekarang difungsikan apa nih Pak? Ya belum fungsi, nggak ada fungsinya, nggak di ini kan. Oh belum ya? Ini masih kuncinya asli. Nah, Asli. ini. Oh iya. Ya, ini. Wow. Ya, kebayang nggak pengapnya kalau warga kita di ini. Indonesia izin. Ya. Begini kan. Ini sih udah ini ya, udah di. Nah, awas ada yang jawab. Awas. Tapi ini udah banyak ini ya perubahan ya. Tapi pintunya masih asli. Ini nih pintu ini. Ya. Pintu masih asli nih Pak. Hah? Masih yang sel Belanda ini. Masih kunci Belanda. Nah ini apa? Dulu waktu gubernur di masa Bang Rano Karno yang sekarang Wagub daerah khusus Jakarta, ini dijadikan museum. Oke Bang. Ya, ini museum nih, gedung ini jadi museum negeri Banten lah. Ah, terus ini gedung pemutaran film. Berarti ini bukan rumah dinas? Ini rumah dinas. Nah, suatu sebelumnya. Rumah dinas memang rumah dinas itu kan yang dibangun tadi, nanti saya tunjukin. Nah ini gedung ininya. Jadi kalau lihat ke atas nanti itu kelihatan sekali ini arsitektur Belandanya. Atasnya. Oh ini ya. Nah, ya kan? Tampilan atas. Ya, atas itu Bang. Iya. Ya kan? Iya. Sejarah ini. Ya ini udah 2 abad, hampir 2 abad. Luar biasa ya. Ya kan, hampir 2 abad. Nah, ini gedung utamanya. Oke. Ini yang disebut gedung utama. Gedung negara, Nah, Bang. kalau kita lihat, coba lihat, tapi kalau Istana Merdeka Istana Negara lebih bagus ya. Iya. Hampir mirip. Secara ini ya. Secara ini hampir mirip. benar. Pilarnya ada 8, nanti kita lihat. Nah, kalau ini udah tambahan, itu ada toilet apa di dalam jadi buat. Yang betul-betul. Ini asli, tapi enggak juga ini ya. gentengnya sudah ini ya, karena usang ya genteng lamanya. Tapi ya seperti ini bangunan awalnya. Bang, di seberang kan tadi Abang bilang ada Itu gedung Bupati. gedung Bupati. Kantor Bupati Serang. Nah, jalan pos itu? Jalan pos sebelah sana. Jalan pos Anyar Panarukan. Ya, jalan situ. Itu yang melegenda, Bang. Daendels. Iya, Daendels 1811. Iya. Ya 1811 kalau saya tidak salah. Nah, ini kan 8 nih pilarnya. Oh iya, oke. 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus pintunya ada 3 kan? Iya. Ada 3, dia double. Ini Abang pakai buat apa? Menerima Kenapa? tamu atau? Ini yang disebut gedung negara, menerima tamu. Ini dokumennya semua ada di Leiden, Belanda. Tapi Istana Negara juga 8. Oh gitu. Iya 8 juga. Yuk kita naik, saya ajak puter. Oh gitu, Pak Go. Iya. Ayo Bang. Abang depan. Nah Kita ini naik mobil golf bersama Pak Iya. Gubernur Banten, Iya. Bang Haji Jadi, Andra Soni. kalau kita lihat di hampir semua
pendopo-pendopo Belanda, hampir mirip ininya, apa namanya? Landscape-nya kali Landscape-nya ya. Dan konstruksinya. Iya, dan ada satu orang profesor ahli sejarah di Provinsi Banten, namanya Profesor Mufti Ali dari UIN, UIN Banten. Ya. Dia menulis tentang gedung ini gitu, sejarahnya dan sebagainya. Sampai ada angkanya membangun ini, biaya. Terus kemudian materialnya dibawa banyak dari Batavia. Oh, oke. Nah, ini sayap kanan ya, kalau kita sayap kiri. Nah, bentuknya masih asli. Jadi Pak Gub, Dendles pernah menempati ini begitu kan? Enggak, Dendles itu masanya 1811 sampai 1813 kalau saya tidak salah. Oke. Setelah Dendles itu kalau nggak salah Raffles ya, Inggris ya. Kalau Dendles itu masa Prancis kan. Nah, Belanda di bawah Prancis, kemudian setelah itu di bawah Inggris. Nah, Raffles lebih fokus ke Bogor. Oke. Nah, kalau ini dibangunnya setelah pasca masanya Dendles. Setelah membuka jalan Anyar Panarukan yang disebut dengan Jalan Pos. Dari titik ini berapa jauh, berapa kilo ke Anyar? Lumayan. lumayan. Jalan Pos itu lumayan. Nah, itu. Nah, ini gedung baru. Oh, ini Nah, ini gedung baru dibangun oleh gubernur kedua. Gubernur kedua. Di zaman Indonesia ya, yang iya, tadi di Belanda zaman ya? Ibu Atut. Oke. Nah, Ibu Ratu Atut membangun ini rumah dinas. Rumah dinas gubernur. Rumah dinas gubernur. Nah, ini jadi ini gedung baru lah, tahun 2012. Oke. Kalau saya tidak salah. Nah, tahun 2000 waktu Banten berdiri, inilah jadi kantor gubernur. Ya, semua perangkat daerah Setelah pemekaran dari Jabar. setelah penetapan sebagai daerah otonomi baru, sebagai sebuah provinsi, Banten itu lahir tahun 2000, tepatnya tanggal 4 Oktober di masa kepemimpinan Gus Dur. Pak Gub, tapi ini kan Pak Gub gubernur pertama yang menempati Gubernur definitif. definitif. Nah, yang tinggal. Kenapa pakai istilah definitif? Kan ada PJ. Jadi pertama kali PJ Provinsi Banten berdiri itu kan dipimpin oleh PJ selama 1 tahun. Kemudian dipilih oleh DPRD. Gubernur pertama itu namanya Bapak Joko Munandar, almarhum. Kemudian wakil gubernurnya Ibu Ratu Atut. Kemudian pemilihan langsung, Ibu Bu Atut menjadi gubernur. Saya lupa nama wakilnya itu. Kemudian berikutnya Bu Atut berpasangan dengan Pak Rano. Iya. Nah, Pak Rano Karno. Kemudian Pak Rano Karno berikutnya jadi gubernur, berarti Pak Rano gubernur ketiga. Kemudian gubernur keempatnya itu Pak Wahidin Halim, mantan wali kota Tangerang, sekarang anggota DPR RI, Komisi 8 dari fraksi Nasdem. Yang definitif, hasil pemilu. Yang kelima saya. Bersamaan juga saya juga ketua DPRD kelima juga di Provinsi Banten. Wih, keren. Terus ini saya sekarang saya buka akses kepada publik ya. Siap. Untuk Ini dibuka juga untuk tempat wisata pada hari-hari tertentu. Nah, itu rencana berikut ya. Rencana berikut saya mau rapikan dan akan fungsikan lah untuk banyak hal, perpustakaan, kemudian karena kan kalau bangunan kalau nggak ada isinya dia akan lembab. Dia akan lembab, dia akan rusak. Maka kita akan ini. Ini juga belum saya tata. Taman nanti ini akan ditata. Rencana saya akan tata karena ini lama ya nggak tertangani. Dan ini kan simbol sebenarnya, ya simbol. Karena ini adanya di pusat kota. Iya. Ya, ini alun-alun Kota Serang. Iya, ibarat di Jogja ini alun-alunnya Jogja. Alun-alun Jogja. Tapi potensial untuk pariwisata ya Pak Gub ya. Iya, tempat-tempatnya masyarakat kan kalau hari Minggu Car Free Day di sini nih. Tapi memungkinkan nggak Pak Gub dibikin 1 hari atau bisa aja. UMKM gitu, bikin kayak pesta rakyat? Bisa saja.
ya kan? Nanti bisa dibuka akses ke publik ya kan? Iya. Tapi kan harus banyak yang dilihat juga. Jadi jangan cuma sekedar melihat bangunan, tapi harus banyak Ya, cerita ya, yang bisa ya, kita ya, ada sampaikan, cerita. ya kan? Juga ada video visualisasi begitu ya. Visual. Ya, Ya daripada studi tour ke luar-luar Banten kan. ya, 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 ya. Nah, Benar, bisa benar, gini benar. kalau bicara tentang sejarah dan pemerintahan. Benar. Sejarah dan pemerintahan. Apalagi Anyer kan punya Ya. sejarah tersendiri buat Ya, buat Anyer itu kan Republik, titik nolnya. Iya, iya. Dari infrastruktur yang fenomenal ya di Pulau Jawa atau di Indonesia di zaman kolonial. Iya, iya. Nah, di sini nggak jauh kita ada situs Banten Lama. Apa itu Ya, Pak Gub? Banten Lama itu pusat Kesultanan Banten. Pusat Kesultanan Banten. Ya, jadi ada dua istana Kaibon dengan istana Surosowan yang sudah dihancurkan oleh Belanda lah itu. Nah, karena proses perlawanan gitu. Siap. Terima kasih Pak Gub. Ahli sejarah juga Pak Gub nih. Enggak, saya baca-baca aja gitu. Karena dikasih itunya. Terima kasih Pak Gub. Iya. Nah, kecil sih nggak terlalu ini. Oh, kalau Safrudin Prawira Negara, salah satu putra Banten yang pahlawan nasional, itu ketua pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Siapa Tinggi. yang tadi profesor itu? Prof. Win, Mufti bisa Ali. didatangi tuh Prof. Mufti Ali ya. Mas Eko. Nah, kita foto sini. Kita Oke, foto sini. Oke, ya, ya.